Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Terima kasih karena ini adalah juga bagian dari hak politik, maka kami persilahkan. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan memerintahkan semua anggota fraksi untuk boykot dari orang ini. Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih kepada Pak Dimas, dan ini adalah dinamika politik yang harus kita lalui. Artinya disetujui atau tidak. Kalau nanti sudah menjadi raperda, tentu konsekuensi logisnya akan tetap dijalankan. Dan fraksi yang boykot ataupun yang menyetujui nanti kalau sudah menjadi keputusan akan juga melaksanakan. Sehingga mohon izin kepada seluruh pastikan saya diusulkan dipecat. Untuk itu mohon izin kepada Pak Bupati dan jajaran Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, pengadilan, mohon izin untuk meninggalkan rapat paripurna ini dan akan diteruskan oleh Bapak Wakil Ketua SAT. Untuk itu waktu kami persilahkan. Terima kasih. Tentu saja saat ini sebenarnya PDI Perjuangan itu sangat mendukung untuk pemisahan dinas tersebut. Namun karena saat ini situasi dan kondisi belum memungkinkan karena pandemi, dan juga dengan pemisahan ini akan membebani kaitan dengan APBD, kaitan dengan pembiayaan atau anggaran. Nah, yang paling utama kaitan dengan pemisahan dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, PDI Perjuangan ini menyarankan untuk ditunda terlebih dahulu menunggu situasi kondisi Kabupaten Gunung Kidul normal, yaitu kaitan dengan situasi wabah COVID di Kabupaten Gunung Kidul. Di saat ini wabah COVID di Kabupaten Gunung Kidul pada posisi yang darurat, yang harus penanganan serius. Pemerintah daerah harus serius dalam penanganan wabah COVID yang pertama. Karena apa? Angka penularan semakin tinggi, belum ada tanda-tanda penurunan. Bahkan angka kematian ini juga semakin meningkat. Ini kita prihatin terhadap situasi dan kondisi. Ini kaitan dengan kemanusiaan. Kita harus bersikap bagaimana hal ini bisa teratasi. Yang kedua, keterkaitan dalam hal ini kaitan dengan wabah COVID, tentu saja karena di Jawa Bali dilakukan PPKM mandiri, PPKM darurat, PPKM, tentu saja kaitan kehidupan bermasyarakat, berusaha ini akan terhambat. Tentu saja ini akan menjadi dampak kaitan dengan sosial ekonomi. Ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah kaitan dengan sosial ekonomi masyarakat. Harusnya ini juga dari dinas sosial ini juga ada perhatian. Ini juga perlu konsentrasi, perlu penanganan. Nah, satu sisi yang pertama kaitan kemanusiaan, kaitan dengan kesehatan. Yang kedua kaitan masalah ekonomi sosial. Yang ketiga seharusnya pemerintah daerah harus fokus kaitan dengan pemulihan ekonomi. Apabila nanti COVID sudah menurun, angka kematian juga menurun, pertumbuhan ekonomi mulai bangkit, ini pemerintah daerah harus mempersiapkan kaitan dengan pemulihan ekonomi. Salah satunya apa? Kaitan dengan ketahanan pangan.
Ini pemerintah daerah harus mempersiapkan siasat bagaimana untuk strategi dalam menyiapkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Ini sehingga ini suatu alasan kami dari fraksi PDI Perjuangan kenapa kita tidak menyetujui saat ini kaitan pemisahan Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi dinas baru. Dan kami mendorong selama kita masih belum bisa memisahkan, kita upayakan, kita tingkatkan SDM. Masih bergabung di dalam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tetapi SDM-nya kita tingkatkan, programnya kita benahi, dalam pembinaan juga kita lakukan. Ini saya yakin apabila ini dilakukan, ini juga akan lebih baik. Apabila terjadi voting, ya kita akan ikuti perjalanannya waktu seperti apa. Kita akan berembuk kembali, bermusyawarah kembali untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat. Kita harus memperjuangkan masyarakat. Kita harus melihat kondisi masyarakat. Karena benar-benar ini aja sudah PPKM darurat. Masuk juara menggali visi ngeten-ngeten. Dinas 2 OPD yang baru itu sebenarnya mendukung. Tapi Mbok Ijo, saya itu relawan di saat ada kesusahan. Setiap malam ada yang telepon untuk mencarikan dokter, karena kalau sampai ke rumah sakit tentunya sangat pikirannya, wah itu jangan-jangan kena COVID. Di satu sisi ada yang terpapar COVID sudah masuk rumah sakit, banyak warga yang merasa sedih dan berduka. Mau mendekat aja kadang merasa nggak enak, nggak tegel, karena apa? Ntar takut tertular. Makanya siapa yang peduli? Nah itu jangan sampai dengan adanya seperti ini kita membahas hal-hal seperti itulah, membahas nyawa manusia, membahas kaitannya dengan kepedulian. Seberapa besar manusia yang peduli di saat adanya wabah-wabah seperti ini. Karena tanpa ada kepedulian, tanpa ada dukungan moral, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Saya rasa gini ya, bukannya kita itu anti dengan masalah pembinaan pemuda dan olahraga. Kami setuju semua itu. Hanya keberadaan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga di Dikpora sendiri, saya rasa masih bisa untuk dioptimalkan lagi. Jadi kita juga harus menangkap keresahan masyarakat itu. Kalau kemudian kita itu lembaganya, tampilannya, posturnya itu gemuk, digemukkan lagi, dan ada resiko di situ itu pembukaan anggaran, dan itu udah pasti kita udah lihat hitungannya gitu. Dan nggak ada jaminan kalau kemudian itu bisa kemudian memperbaiki performa yang sudah ada selama ini. Jadi PKS memberikan catatan. Saya rasa untuk momen sekarang itu belum tepat kalau kemudian disendirikan gitu. Terkait pembinaan pemuda, masalah pengangguran yang itu juga ada generasi mudanya. Biarlah nakar juga bekerja. Ada trans juga, ada kemudian juga pembinaan koperasi dan UKM. Diarahkan ke sana, OPD yang ada itu dioptimalkan dulu. Anggaran yang ada itu bisa dioptimalkan kayak gitu. Untuk penanggulangan COVID, untuk yang lain. Ini kita agak beratnya ya, di tengah pembahasan raperda ini, masing-masing anggota fraksi itu pasti ada keluhan. Ini yang sesak, butuh oksigen. Ini yang ada yang kemudian butuh ambulan kayak itu, tolong carikan IGD kayak itu. Lah itu kami nggak sampai hati. Untuk BPBD kami sepakat biar BPBD lebih sigap dalam menanggulangi bencana kayak itu. Termasuk juga kenapa Dinas Peternakan kita itu sepakat, karena di sana itu juga ada antrak. Itu penanganannya itu 8 tahun itu baru bisa hilang virusnya. Dan itu memang kalau diserahkan ke bidang, yang kasihan itu nanti SDM yang di situ. Itu kenapa kemudian PKS menganggap untuk yang di Dikpora itu yang membuat agar bisa harus disahkan sekarang itu apa? Kami itu belum menemukan nalar ini,
nalar dari kenapa itu harus disendirikan terlebih dahulu. Kalau dari sisi belanja pegawai sebenarnya kecil, tapi kan ya nggak mungkin loh ada dinas baru nanti ATK nggak ada. Jelas itu memotong porsi OPD yang lain. Itu udah disampaikan oleh tim eksekutif kemarin. Itu kemarin sama eksekutif memang nggak disampaikan kayak itu terkait nilainya. Kalau hitungan kasar yang disampaikan kemarin itu 850 juta, itu baru belanja pegawai dari penambahan OPD itu. Belum nanti kayak misalnya belanja langsung, pada fotokopi dan lain sebagainya, kan ya nggak mungkin OPD baru. Terus gedungnya juga kayak itu. Konsekuensi berikutnya kan juga banyak kayak itu.